Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu akan selalu biasa-biasa saja? Terkadang, kehidupan membawa kita pada perjalanan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti kisah ini, seorang TKI asal Lumajang yang akhirnya menjadi permaisuri seorang sultan di Arab Saudi. Sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, haru, dan kebahagiaan tak terduga. Bagaimana bisa? Simak cerita lengkapnya. Assalamualaikum semuanya. Semoga hari kalian penuh berkah. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga dari mana kamu menonton video ini di kolom komentar ya. Semoga doa kita semua membawa keberkahan dan banyak rejeki. Amin. Di sebuah desa kecil di Lumajang, terdapat seorang gadis muda bernama Amira. Amira lahir dan besar di sebuah keluarga sederhana yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai harganya. Sejak kecil, ia diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu hidup dengan penuh rasa syukur, bekerja keras, dan menjaga kehormatan. Meskipun keluarga mereka tidak memiliki kekayaan materi, mereka selalu kaya akan kasih sayang, kejujuran, dan semangat untuk saling mendukung satu sama lain. Amira adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang setia mendampingi suami dan anak-anaknya. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tetapi mereka selalu bahagia karena mereka tahu bahwa hidup itu tentang menghargai apa yang ada dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Namun, di balik kebahagiaan sederhana itu, Amira selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, terutama orang tuanya yang telah banyak berkorban untuknya. Mimpi Amira sederhana, tetapi besar. Ia ingin membantu orang tuanya keluar dari jerat kemiskinan dan memberikan adik-adiknya pendidikan yang layak. Ia tahu bahwa untuk mencapai semua itu, ia harus bekerja keras dan berusaha lebih dari yang lainnya. Pada suatu malam, setelah sekian lama merenung, Amira membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya akan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah. Amira harus meninggalkan rumah, keluarga, dan semua yang ia kenal. Ia harus berpisah dengan desa kecil yang penuh kenangan itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Tetapi, keinginan untuk membantu orang tuanya mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang bisa membawa perubahan bagi hidupnya dan keluarganya. Perjalanan menuju Arab Saudi, tempat ia akan bekerja, penuh dengan rasa cemas dan harapan. Amira naik pesawat yang membawanya jauh dari rumah, dengan hanya 1 koper berisi pakaian dan sedikit uang yang ia kumpulkan. Ia berdoa sepanjang perjalanan, memohon agar Allah memberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan hidupnya yang baru. Di dalam hatinya, ia memutuskan bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan ini, meskipun ia tahu bahwa hidup di luar negeri tidaklah mudah. Sesampainya di Arab Saudi, Amira langsung dipekerjakan di sebuah rumah tangga milik seorang keluarga besar. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengurus segala urusan rumah, dari memasak, mencuci pakaian, hingga menjaga anak-anak keluarga tersebut. Pekerjaan itu tidaklah mudah. Amira harus bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga larut malam. Tubuhnya lelah, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan untuk masa depan yang lebih baik. Namun jauh dari keluarga, Amira merasakan kesepian yang mendalam. Setiap malam, ia duduk di tempat tidurnya yang sederhana, memandangi foto keluarga yang selalu ia bawa. Ia merindukan suara ibu yang lembut, tawa adik-adiknya, dan kehangatan rumah yang selalu menyambutnya setiap kali ia pulang. Tapi ia tahu bahwa ia harus kuat. Ia harus bertahan untuk mereka. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap lelah yang dirasakannya adalah demi orang-orang yang ia cintai. Suatu hari, Amira mendapat kabar yang mengubah hidupnya. Ia menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa adiknya yang kecil sakit parah
dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Amira merasa dunia seolah runtuh di atas bahunya. Ia ingin pulang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pengobatan adiknya. Disitulah Amira mulai merasakan beban hidup yang semakin berat. Ia merasa tidak cukup berdaya, meskipun ia sudah bekerja sekeras mungkin. Namun, meskipun kesulitan datang menghampiri, Amira tetap bertekad untuk bertahan. Di tengah kegelapan, itu Amira menemukan sedikit cahaya. Seorang teman seprofesi yang sudah lebih lama bekerja di Arab Saudi memberinya motivasi dan semangat untuk terus maju. Temannya itu berkata, "Amira, hidup ini memang tidak mudah, tetapi kita harus terus berjuang. Setiap pengorbanan yang kita lakukan, suatu hari nanti akan membuahkan hasil yang manis. Jangan pernah menyerah." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Amira. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, meskipun tubuhnya seringkali merasa lelah dan jiwanya rapuh. Ia yakin bahwa setiap perjuangan akan ada ganjarannya. Ia hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Namun, di balik semua kesulitan itu, Amira tidak hanya belajar tentang kerasnya kehidupan, tetapi juga belajar banyak tentang dirinya sendiri. Ia belajar untuk lebih mandiri, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap detik hidup yang diberikan. Meskipun jauh dari rumah, Amira merasa bahwa dirinya semakin kuat dan semakin dekat dengan impian-impian yang ingin ia capai. Kisah hidup Amira di Arab Saudi memang penuh dengan tantangan, tetapi setiap tantangan itu membawa pelajaran berharga. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dan berjuang meskipun segala sesuatu tampak sulit. Amira tahu, perjalanan hidupnya baru dimulai, dan ia tidak akan pernah menyerah dalam meraih impian. Dengan penuh kesungguhan, Amira memulai langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, meskipun masih banyak cobaan yang harus dihadapi. Namun, ia yakin jika ia tetap bertahan dan berusaha, takdir yang lebih indah pasti akan datang. Hari-hari Amira di Arab Saudi semakin berlalu, meskipun kesulitan demi kesulitan terus menghampiri. Namun, di antara segala kesulitan yang ia alami, ada satu kejadian yang akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, di sebuah acara besar yang diadakan oleh keluarga majikannya, Amira secara tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah takdir hidupnya, Sultan Faisal, seorang penguasa Arab Saudi yang terkenal bijaksana dan dihormati oleh banyak orang. Acara itu adalah sebuah pertemuan sosial yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh penjuru negeri. Amira yang biasanya bekerja di belakang layar, kali ini diminta untuk melayani tamu-tamu penting yang hadir dalam acara tersebut. Tanpa menyadari siapa saja yang hadir, ia melayani para tamu dengan penuh perhatian, berusaha memberikan yang terbaik, meskipun hati dan pikirannya tetap merindukan rumah. Namun, perhatian Amira teralihkan ketika seorang pria besar, mengenakan pakaian kebesaran dan sorban putih yang indah, memasuki ruangan. Sultan Faisal, dengan karisma yang begitu kuat, menarik perhatian setiap orang yang ada di sana. Ia dikenal tidak hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan sifat rendah hatinya. Namun, bagi Amira yang baru pertama kali melihatnya, Sultan Faisal hanyalah seorang pria biasa, sama seperti orang-orang lainnya yang datang ke acara itu. Saat Amira tengah melayani meja, ia secara tidak sengaja menjatuhkan nampan yang berisi teh dan kue ke meja yang tepat berada di depan Sultan Faisal. Amira terkejut dan dengan cepat berusaha meminta maaf, merasa sangat malu. Namun, Sultan Faisal hanya tersenyum ramah dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini hanya sebuah kecelakaan kecil." Melihat senyuman hangat Sultan Faisal, Amira merasa terkejut. Meskipun ia seorang raja, cara beliau berbicara begitu sederhana dan menenangkan. Ada sesuatu yang begitu berbeda dalam diri Sultan Faisal, kebaikan yang terpancar dari dalam hatinya. Amira tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan aneh yang muncul saat itu. Ia merasa seolah ada ikatan yang tidak terucapkan antara dirinya dan pria itu. Setelah kejadian tersebut, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Sultan Faisal, yang terkesan dengan ketulusan dan dedikasi Amira, mulai sering mengundangnya untuk berbicara. Amira awalnya merasa canggung
dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi sikap rendah hati Sultan Faisal membuatnya merasa nyaman. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan sehari-hari hingga filosofi hidup, dan Amira merasa sangat terhubung dengan pria ini, meskipun ia sadar bahwa status sosial mereka sangat berbeda. Namun, pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di taman istana, Sultan Faisal berbicara dengan sangat serius kepada Amira. Amira, saya sangat terkesan dengan keberanianmu dan ketulusan hatimu. Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, meskipun hidupmu mungkin tidak selalu mudah. Saya ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang perjalanan hidupmu, dan apa yang membuatmu bertahan di tengah segala cobaan yang datang. Amira yang terkejut hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak pernah merasa seseorang begitu tertarik untuk mendengarkan kisah hidupnya, apalagi seorang pria dengan kedudukan tinggi seperti Sultan Faisal. Perlahan, Amira mulai bercerita tentang kehidupannya di Lumajang, tentang keluarganya, perjuangannya menjadi seorang TKI, dan betapa besar harapan yang ia bawa untuk masa depan keluarganya. Sultan Faisal mendengarkan dengan seksama, dan ketika Amira selesai bercerita, beliau hanya diam sejenak, lalu berkata dengan penuh ketulusan, "Saya mengagumi keteguhan hatimu. Tidak banyak orang yang mampu menghadapi cobaan hidup dengan keberanian seperti yang kamu tunjukkan. Amira, kamu luar biasa." Perkataan Sultan Faisal itu terasa seperti angin segar yang menghapus semua keraguan di hati Amira. Ia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria dengan status tinggi seperti Sultan Faisal akan memperhatikan dan menghargai hidupnya yang sederhana. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia merasa dihargai dan diterima bukan karena pekerjaannya atau status sosialnya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Amira mulai merasakan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia tidak bisa mengelak. Perasaan itu datang begitu saja. Perasaan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya untuk Sultan Faisal. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan seperti itu sangatlah mustahil. Amira hanyalah seorang pembantu rumah tangga, seorang TKI yang tidak lebih dari seorang pekerja biasa. Sementara Sultan Faisal adalah seorang penguasa yang hidup dengan segala kemewahan dan aturan istana yang ketat. Amira merasa bingung, takut jika perasaannya itu hanya akan membawa masalah bagi dirinya dan keluarga majikannya. Tetapi, meskipun ia berusaha menepis perasaan itu, ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa ia mulai jatuh hati pada pria ini. Ia mulai bertanya-tanya, apakah takdir membawanya ke sini hanya untuk merasakan cinta yang begitu dalam? Meskipun perasaan itu seolah tak mungkin terwujud, namun takdir memang bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika Amira mulai merasa cemas tentang perasaannya sendiri, Sultan Faisal datang menghampirinya dengan mata yang penuh kehangatan. "Amira, saya tahu perasaan ini mungkin membuatmu bingung. Tetapi saya ingin kamu tahu, saya tidak pernah melihat status sosialmu atau pekerjaanmu. Saya melihat seseorang yang luar biasa, dengan hati yang penuh kebaikan. Apa yang saya rasakan adalah nyata, dan saya ingin kita bersama." Mendengar kata-kata itu, hati Amira berdebar-debar. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain merasa terkejut, karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cinta yang datang begitu tak terduga, bahkan bagi Amira yang selalu berpikir bahwa hidupnya akan selalu sederhana dan penuh perjuangan. Di saat itulah, Amira mulai menyadari bahwa takdirnya mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Takdir yang tidak pernah ia duga, yang mulai menggiringnya menuju sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan tantangan baru yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu begitu cepat di istana Sultan Faisal, dan hubungan antara Amira dan Sultan Faisal semakin berkembang. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, Amira mulai merasakan adanya ikatan yang kuat antara dirinya dan sang sultan. Ikatan yang tidak hanya didasarkan pada perasaan, tetapi juga pada saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, Amira semakin sering berada di dekat Sultan Faisal. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, keluarga, dan impian-impian mereka. Sultan Faisal, dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, selalu memberi nasihat yang membuat Amira merasa lebih tenang dan diberdayakan. Di sisi lain,
Amira juga selalu memberikan pandangan-pandangan sederhana, namun penuh makna tentang kehidupan, yang seringkali membuat Sultan Faisal tersentuh. Pada suatu sore yang tenang, setelah menikmati makan siang bersama, Sultan Faisal mengajak Amira berjalan-jalan di taman istana yang indah. Taman itu penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran, dengan udara yang segar, dan langit yang cerah. Mereka berdua duduk di sebuah bangku, taman yang teduh, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan istana. Disitulah, Sultan Faisal mengungkapkan perasaannya dengan tulus. "Amira," kata Sultan Faisal dengan suara lembut, "aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah lama merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di dekatmu. Kamu bukan hanya seorang pekerja biasa bagi kami, tapi kamu adalah seseorang yang memiliki kekuatan, kecantikan hati, dan ketulusan yang luar biasa. Aku tidak bisa menepis perasaan ini. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kamu menjadi permaisuriku." Amira terdiam mendengar kata-kata itu. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Perasaan yang datang begitu cepat, begitu mendalam, dan begitu tulus, membuatnya terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta seperti ini bisa datang dalam hidupnya, apalagi dari seorang sultan yang begitu dihormati dan dikenal di seluruh dunia. Perasaannya pun semakin kuat, tetapi ada perasaan ragu yang juga tumbuh di dalam dirinya. "Sultan," kata Amira dengan suara lembut, "aku sangat menghargai perasaan Anda, tapi aku hanya seorang perempuan biasa. Aku berasal dari desa kecil, dan hidupku penuh dengan perjuangan. Aku merasa tak pantas untuk menjadi permaisurimu. Aku hanya seorang pekerja, seorang TKI yang tidak lebih dari itu." Sultan Faisal menatapnya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa perasaan Amira tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak melihat status sosial atau latar belakang seseorang. "Amira," katanya sambil menggenggam tangan Amira dengan lembut. "Cinta tidak mengenal batasan, tidak mengenal status sosial. Yang aku lihat dalam dirimu adalah kekuatan, kejujuran, dan kecantikan hati. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Aku memilihmu karena aku melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih dari sekadar pekerjaanmu atau asal-usulmu." Amira terdiam, perasaan campur aduk melanda dirinya. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan terharu karena ada seseorang yang begitu menghargainya. Tetapi, di sisi lain, ia merasa cemas. Bagaimana jika ia tidak bisa memenuhi harapan sebagai seorang permaisuri? Bagaimana jika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan istana yang penuh aturan dan protokol? Namun, Sultan Faisal tidak membiarkannya tenggelam dalam keraguan. Ia menatap Amira dengan tatapan penuh kasih sayang dan meyakinkan. "Jangan takut, Amira. Aku akan selalu ada di sampingmu. Bersama, kita akan menghadapi segala halangan. Aku ingin kamu menjadi permaisuriku, bukan karena gelar atau status sosialmu, tetapi karena aku percaya bahwa kita bisa membangun kehidupan yang indah bersama." Akhirnya, setelah berpikir panjang dan merenung, Amira pun merasa hatinya mulai menerima kenyataan yang baru ini. Cinta yang datang begitu tak terduga ini mulai mengakar di hatinya. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Jika ia menolak kesempatan ini, ia mungkin akan menyesal seumur hidup. Tapi, jika ia menerimanya, ia akan belajar banyak tentang cinta, tentang kehidupan, dan tentang dirinya sendiri. Pada malam itu, setelah kembali ke kamar istananya, Amira duduk di depan jendela, memandangi bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ia merenung, berpikir tentang semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari seorang gadis sederhana di Lumajang, menjadi TKI yang bekerja keras demi masa depan keluarga, hingga akhirnya menemukan cinta yang tak terduga dengan seorang sultan. Takdirnya seolah membawa ia ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Cinta itu datang tanpa peringatan, tanpa persiapan, dan begitu menghanyutkan. Amira kemudian mengingat kembali kata-kata Sultan Faisal tadi. "Aku ingin kamu menjadi permaisuriku." Kata-kata itu terngiang di telinganya, dan hatinya pun berdebar-debar. Ini bukan sekadar cerita cinta biasa.
Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan keajaiban, perubahan, dan pertumbuhan. Ketika pagi datang, Amira memutuskan untuk berbicara dengan Sultan Faisal. Ia ingin memberitahunya bahwa ia siap untuk menjalani kehidupan baru ini. Meskipun ketakutannya masih ada, ia tahu bahwa dengan dukungan dan cinta Sultan Faisal, ia bisa menghadapinya. Mereka akan berjalan bersama, menghadapi segala tantangan yang akan datang, dan bersama-sama menulis kisah baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dengan hati yang lebih percaya diri, Amira tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Cinta yang bersemi di tanah penuh madu ini akan membawa mereka berdua ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan, tantangan, dan tentu saja cinta yang tulus dan mendalam. Amira kini memulai kehidupan barunya sebagai permaisuri Sultan Faisal. Sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meninggalkan segala hal yang ia kenal, keluarga, kampung halaman, dan segala kesederhanaan yang telah ia jalani bertahun-tahun untuk menjadi bagian dari kehidupan istana yang penuh dengan kemegahan, aturan, dan tanggung jawab besar. Meskipun perasaan bahagia dan cemas bercampur aduk dalam dirinya, Amira tahu bahwa inilah jalan yang telah dipilih, takdir untuknya. Hari pertama sebagai permaisuri, Amira merasa seperti berada di dunia yang asing. Istana Sultan Faisal yang luas dan megah penuh dengan ornamen emas, karpet mewah, dan lukisan-lukisan indah di setiap dinding. Seluruh penghuninya, dari para pelayan hingga anggota keluarga kerajaan, hidup dalam protokol yang ketat, menjalani hari-hari dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap gerakan dan setiap perkataan Amira dipantau oleh orang-orang di sekitar istana, yang selalu menunggu untuk melihat apakah ia mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Amira merasa cemas. Ia datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang jauh lebih sederhana. Di Lumajang, ia bisa hidup bebas tanpa banyak aturan, bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan hanya memiliki sedikit barang untuk dimiliki. Namun di istana ia harus mematuhi aturan-aturan yang ketat. Segala tindakannya dipengaruhi oleh tradisi dan adat istana. Setiap langkahnya harus penuh kehati-hatian, setiap ucapan harus terukur, dan setiap tindakan harus menunjukkan kesopanan dan kehormatan. Tantangan pertama datang saat Amira harus berhadapan dengan permaisuri-permaisuri lainnya yang sebelumnya sudah ada di istana. Meskipun tidak ada perasaan persaingan yang eksplisit, Amira merasa bahwa ia harus membuktikan dirinya di hadapan mereka. Mereka semua berasal dari kalangan bangsawan, memiliki kecantikan, pendidikan, dan pelatihan yang luar biasa dalam menjalani peran mereka. Amira, yang berasal dari keluarga sederhana, merasa bahwa ia tidak memiliki cukup kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Ia merasa cemas jika Sultan Faisal akan menyesal memilihnya sebagai permaisuri. Namun, Sultan Faisal selalu ada untuk memberi dukungan dan dorongan. "Amira," kata Sultan Faisal suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang makan istana, "jangan pernah merasa rendah diri. Kamu tidak perlu menjadi seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Itu yang aku cintai darimu. Kamu adalah orang yang tulus, penuh kebaikan, dan itu lebih berarti daripada segala kecantikan atau status sosial." Kata-kata itu menguatkan hati Amira. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hanya perlu menjalani peran ini dengan hati yang penuh kasih dan ketulusan, seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Namun, meskipun Sultan Faisal selalu memberi dukungan, ia tetap merasakan betapa berat beban tanggung jawab yang harus ia emban. Ia bukan hanya menjadi seorang istri, tetapi juga seorang pemimpin wanita yang harus memberi teladan bagi semua orang yang ada di istana. Suatu pagi, Amira diundang oleh Sultan Faisal untuk berbicara dengan para pejabat kerajaan mengenai beberapa keputusan penting yang akan diambil. Amira merasa cemas. Ia belum terbiasa berbicara di depan banyak orang, apalagi dengan para pejabat yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan. Namun, Sultan Faisal meyakinkannya, "Amira, kamu adalah permaisuri. Pendapatmu penting, dan kamu harus berbicara dengan keyakinan. Orang-orang di sini menghormati dan mempercayaimu." Dengan tekad yang bulat,
Amira memutuskan untuk berbicara. Ia mulai dengan suara pelan, namun semakin lama semakin percaya diri. Ia memberikan pandangannya tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kerajaan dan mengurangi ketimpangan sosial di antara rakyat. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia agar setiap individu di kerajaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Beberapa pejabat kerajaan terkejut dengan kecerdasan dan kedalaman pandangan Amira. Mereka tidak menyangka bahwa seorang perempuan yang berasal dari luar istana, yang baru saja menjadi permaisuri, bisa memberikan ide-ide yang begitu brilian. Sultan Faisal, yang melihat dengan bangga, memberikan anggukan persetujuan. Amira merasa lega, karena ia tahu bahwa apa yang ia sampaikan adalah dari hatinya yang tulus dan penuh harapan untuk kebaikan bersama. Namun, meskipun Amira mulai mendapat pengakuan, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa menjadi permaisuri bukanlah hal yang mudah. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk adat istana, tradisi keluarga kerajaan, dan keinginan rakyat. Amira tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh kerajaan dan semua orang yang ada di sekitarnya. Terkadang, ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia tinggalkan di Lumajang dan dunia yang ia masuki di istana. Namun, di saat-saat yang penuh tekanan ini, Amira mulai menemukan cara untuk menghadapi segala tantangan. Ia belajar untuk berdiri teguh dalam pendiriannya, untuk berbicara dengan bijak, dan untuk mempercayai dirinya sendiri. Meskipun ia merasa kesepian dan terkadang ragu, ia tahu bahwa ia harus terus maju. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, dan ia harus belajar untuk menerima dan mencintai peran barunya sebagai permaisuri. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara kerajaan yang penuh kemegahan, Amira berjalan kembali ke kamarnya di istana dengan perasaan lelah namun puas. Ia duduk di depan jendela dan memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia berpikir tentang semua yang telah ia alami, dari seorang gadis desa di Lumajang hingga menjadi permaisuri di istana Sultan Faisal. Ia menyadari bahwa hidup memang penuh dengan perubahan yang tak terduga. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi perubahan itu dengan hati yang terbuka, dengan keberanian untuk tumbuh dan berkembang, dan dengan cinta yang tulus. Amira tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa dengan cinta dan dukungan Sultan Faisal, ia bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Hidup sebagai permaisuri memang penuh dengan tanggung jawab, tetapi Amira mulai merasa bahwa ia tidak hanya menjalani peran ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan seluruh kerajaan dan orang-orang yang ia cintai. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Amira di istana Sultan Faisal semakin menantang. Meskipun ia telah menerima dan beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai permaisuri, ia masih sering merasakan beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, bukan hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga seluruh kerajaan dan rakyatnya. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun bisa berimbas besar. Namun meskipun begitu, Amira mulai menyadari sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya, bahwa hidup tidak selalu tentang mencapai kesempurnaan. Sebagai permaisuri, ia harus berani menghadapi ketakutan, mengatasi keraguan, dan menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Di balik setiap tantangan, ada pelajaran berharga yang harus dipelajari. Amira ingat betul malam itu, ketika ia menghadapi sebuah keputusan besar yang berkaitan dengan masalah sosial yang sedang dihadapi oleh kerajaan. Banyak rakyat yang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan Amira merasa bahwa ini adalah hal yang harus segera diperbaiki. Ia mengusulkan program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin, tetapi usulannya tidak diterima dengan mudah. Beberapa pejabat kerajaan menentangnya, mengatakan bahwa biaya program tersebut akan sangat membebani keuangan negara. Namun, Sultan Faisal, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Amira, mengingatkannya untuk tetap percaya pada visinya. Amira, katanya suatu malam saat mereka berbicara berdua di ruang istana, dalam hidup,
kita seringkali menghadapi tantangan yang berat. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap perubahan yang kita inginkan dimulai dari langkah pertama. Terkadang, keputusan yang benar adalah keputusan yang tidak populer. Tetapi percayalah, jika itu untuk kebaikan bersama, maka jalan tersebut pasti akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Kata-kata Sultan Faisal memberi kekuatan baru bagi Amira. Ia memutuskan untuk tetap berjuang dan melanjutkan usulannya, meskipun itu tidak mudah. Ia mulai melakukan pendekatan kepada para pejabat kerajaan, berbicara dengan mereka tentang pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Perlahan, Amira berhasil meyakinkan sebagian besar pejabat bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat penting untuk masa depan kerajaan. Ketika akhirnya program pendidikan gratis tersebut disetujui dan mulai dijalankan, Amira merasa begitu bangga dan bahagia. Ia tahu bahwa ini bukan hanya kemenangan pribadi baginya, tetapi juga kemenangan bagi seluruh rakyat yang selama ini merasa terpinggirkan. Ia belajar bahwa menjadi permaisuri bukan hanya soal menjalani kehidupan yang penuh kemewahan, tetapi juga tentang menggunakan kekuatan yang ada untuk membawa perubahan positif bagi banyak orang. Meskipun demikian, perasaan Amira masih dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam akan kampung halaman. Setiap kali ia berdiri di balkon istana, memandangi pemandangan luas kota, pikirannya sering melayang jauh ke Lumajang. Ia teringat tentang rumah sederhana yang ia tinggalkan, tentang wajah-wajah orang tuanya, dan tentang segala pengorbanan yang telah mereka lakukan untuknya. Ia merindukan suara ibu yang penuh kasih dan tawa adik-adiknya yang ceria. Terkadang, di tengah gemerlap kehidupan istana, hatinya merasa sepi. Namun, Amira juga menyadari bahwa meskipun ia jauh dari rumah, ia memiliki keluarga yang baru, Sultan Faisal, yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah, dan rakyat kerajaan yang kini mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang permaisuri, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang peduli. Amira tahu bahwa meskipun ia berada jauh dari kampung halamannya, ia tetap bisa membawa kebahagiaan dan perubahan bagi banyak orang, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan kebanggaan bagi dirinya sendiri. Pada suatu malam, setelah sebuah acara resmi yang penuh kemewahan dan gemerlap, Amira duduk sendirian di taman istana, merenung. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ia berpikir tentang semua yang telah ia capai, dari seorang TKI yang merantau jauh dari rumah, hingga menjadi permaisuri di sebuah kerajaan besar. Ia merasa bersyukur untuk semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia pelajari, banyak tantangan yang harus dihadapi, dan banyak keputusan penting yang harus diambil. Amira tersenyum sendiri. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku, tetapi selama ia tetap setia pada hatinya, ia akan selalu menemukan jalan yang benar. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Meskipun takdirnya begitu tak terduga, Amira kini menyadari bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Dan itu adalah pelajaran hidup yang paling berharga yang bisa ia temukan. Bahwa kekuatan sejati datang dari ketulusan hati, dari keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan dari cinta yang tanpa syarat. Amira kini siap untuk melangkah lebih jauh, menghadapi masa depan yang penuh harapan. Dengan Sultan Faisal di sisinya, ia yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bersama-sama, mereka akan membangun kerajaan yang lebih baik, tempat di mana setiap orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan keadilan, kasih sayang, dan kesempatan yang sama. Inilah jalan yang telah dipilihnya, dan ia siap untuk terus berjalan dengan penuh keyakinan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Amira semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang cinta, dan tentang takdir yang telah membawanya jauh dari kampung halaman untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Sebagai permaisuri, ia kini tahu bahwa perannya bukan hanya untuk istana, tetapi untuk seluruh rakyat yang mencintainya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran hidup untuk kita semua.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Absen kota asal kamu di kolom komentar, ya. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua dengan rejeki yang melimpah. Amin. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan mengharukan hati banyak orang, serta memberi pelajaran berharga bagi kehidupan mereka.